apakah ada sesuatu yang baru atau surprise yang pendeta dapatkan selama masa penelitian? Ya, terima kasih pertanyaan itu. Jujur saya harus katakan banyak sekali ya. Banyak sekali surprise yang saya temukan. Dan itulah sebabnya saya tidak mau sendirian mendapatkan surprise, tidak mau makan sendiri, tidak mau egois ya. Saya mau juga orang lain keberkatan dengan surprise dari tulisan hamba Tuhan ini. Karena begini ya, saya datang ke Ayas sebagai seorang yang seperti ini. Tapi kemudian ketika di Ayas saya temukan ada sesuatu sehingga saya menjadi orang yang berbeda sekarang ini. Kira-kira demikian. Pendeta Sinaga? Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh nih, saya mau tanya nih kepada Pak Pendeta. Kira-kira metodologi dan prosedur bagaimana sih yang Pak Pendeta gunakan sehingga Pak Pendeta bisa mengklasifikasikan tulisan Ellen White tersebut? Sebab seperti Pendeta katakan tadi, bahwa banyak sekali tulisan Ellen White yang berbicara mengenai Christmas dan begitu banyak pernak-pernik yang ia gunakan untuk menjelaskan Natal dalam tulisannya. Metodologi seperti apa Pak Pendeta? Ya, kita bertiga ditemani dengan 30 orang. Kalau kita anggap 30 orang ini diwakili dengan gadget, ada 30 gadget yang terhubung dengan kita sekarang ini. Ya, jadi begini, teman-teman, kita metodologinya sederhana, prosedurnya sederhana. Saya hanya menggunakan CD-ROM. Saya kira masing-masing kita punya ini ya. Mungkin kita sudah download atau mungkin sudah bagaimana. Nah, CD-ROM dari tulisan Ellen White yang diterbitkan pada tahun 1998 oleh White Estate. Jadi saya hanya mengetikkan kata Christmas ya. Jadi ketikkan saja. Jadi mode search, lalu ketikkan kata Christmas, lalu dalam sekejap saya dihujani dengan 127 kemunculan dalam 107 paragraf. Nah inilah yang pada akhirnya saya sebut dengan, tolong diingat, Christmas paragraphs. Jadi benar-benar alineanya alinea Christmas ya. Jadi ada 127 kemunculan dalam 107 paragraf. Artinya ada dalam satu paragraf beberapa kali, jadi bukan sekali. Lalu dari sumber-sumber mana saja Christmas paragraf itu muncul Pak Pendeta? Ya, lalu kemudian untuk membuat fokus ya, mungkin saya tambahkan ini juga, dari 107 Christmas paragraphs tersebut, kemudian saya melanjutkan filtering proses ya, filtering proses, dan kemudian tereliminasilah 19 paragraf yang ya muncul repetitif ya, dia mengulangi, dan kemudian saya pilihlah tanggal publikasi yang paling awal. Karena memang benar-benar di copy ya, perbatim sama. Jadi akhirnya saya mendapatkan 88 alinea, meskipun kurang saudara-saudara, namun 88 alinea dengan konteksnya masih sangat banyak untuk dibaca. Karena saya hanya punya waktu kalau nggak salah kurang dari 2 pekan pada waktu itu di tengah-tengah kesibukan kerja dan perkuliahan pada waktu itu. Wow. Ya mungkin pertanyaan kemudian ya dari Pastor Yohanes ya, sumber-sumber mana saja dari Christmas paragraf itu? Ya, ini dia sumber-sumbernya. Saudara boleh lihat ya. Saudara boleh lihat di screen. Oh, itu banyak sekali ya. Ada 14 sumber yang berbeda. Ada 3 paragraf dari 188 materials dan seterusnya. Ya, ini ada di PowerPoint ya, semuanya segala macam. Ya, ada semuanya ya. Jadi dari sini semua. Jadi tidak semua buku membicarakan tentang Natal. Hanya ada berapa tadi? Ada 14 ya, 14 sources kira-kira begitu. Terima kasih. Amazing Pastor. Ya. Jadi berdasarkan presentasi The Review and Herald menjadi sebuah majalah berkala ya, yang paling banyak menyebutkan kata Christmas. Ya, benar. 42% ya. Ya. Bahkan disusul oleh manuskrip rilis dengan 11%, lalu 10% dari The Sign of the Times ya. Nah, ini luar biasa sekali pendeta. Kalau soal metodologi dan prosedur, saya paling suka
Tadi pendeta juga katakan dengan 88 Christmas paragraf. Kira-kira apa saja yang pendeta bicarakan? Ya, bukan saya yang bicarakan ya, tapi paragraf itu sendiri ya. Nah, begini, karena ada juga kemunculan yang tidak menyumbangkan apapun kepada penelitian. Tadi saya sudah bilang 88, tapi saya lupa untuk menyebutkan bahwa setelah dilihat, karena gini, ada juga paragraf yang ternyata walaupun menyebutkan Christmas, tapi tidak menyumbang apa-apa ya kepada pengertian kita tentang apa itu Christmas, kenapa Christmas, apa spiritnya dan segala macam. Akhirnya tereliminir kembali lagi 6. Jadi ini seperti peristiwa Gideon ya, mengeliminasi serdadu-serdadunya. Jadi sekarang saya hanya kerja dengan 82 Christmas paragraphs. Nah, apa yang saya dapatkan? Nah, ini dia. Saudara boleh lihat di screen ya. Ada berbicara tentang offerings, gifts, donations, dan perpuluhan. Jangan lupa. Jadi waktu Ellen White berbicara tentang Christmas, dia juga ada beberapa kali dia menghubungkannya dengan perpuluhan. Ya, ada mengenai perpuluhan. Contohnya di bagian C itu ya. Di bagian C itu Christmas gifts for the needy. Nah, sehubungan dengan ini Ellen White telah juga menghidupkan apa yang diajarkannya. Karena begini, pada tanggal 25 Desember 1889 pada hari senja, setelah mereka menyelesaikan kebaktian petang seperti waktu kita sekarang ini, maka dia dan keluarganya mengundang anak keluarga dari keponakan perempuan mereka. Jadi the family of her niece son ya, untuk makan bersama. Ya, oke. Lalu kemudian ada mission offerings dan segala macam ya. Ada banyak di situ. Lalu kemudian yang kedua, ini adalah tentang saran untuk menghindari perayaan-perayaan Natal yang tidak pantas ya. Saya suka bagian yang penting di sini ya, sehubungan dengan mana ini? Ada juga Christmas dalam kaitannya dengan untuk apa ini ya? Untuk apa Christmas seharusnya? Ellen White mengatakan itu adalah waktu untuk introspeksi, itu adalah untuk mengingat tentang Yesus telah lahir, tentang memberikan kemuliaan kepada Allah dan Yesus, tentang berkumpul dan berbahagia di gereja, bukan di tempat pesta ya, bukan juga di klub ya, tapi di gereja. Lalu saya sedang mencari ada satu hal penting ya yang disebutkan juga tentang membayar perpuluhan yang tertunda. Itu juga disebutkannya sehubungan dengan Christmas. Jadi Christmas ini menjadi satu kesempatan untuk siapa tahu ada yang silap ya, ada yang perpuluhannya tidak terbayar, maka anggota dianjurkan untuk datang pada malam Christmas, pada waktu kebaktian di gereja. Kira-kira demikian. Baik, tadi saya ada catat pendeta katakan di tahun 1889 tanggal 25 Desember, Mrs. White dan keluarga mengundang ya sebuah keluarga miskin untuk dinner bersama. Ya. Pertanyaan saya, kira-kira Mrs. White memahami nggak sih Christmas itu memang dilakukan pada tanggal 25 Desember? Lalu bagaimana definisi Ellen G. White soal Christmas, Pak Pendeta? Iya. Ya, Christmas sebagaimana yang dipahami oleh Ellen White adalah sebagai the commemoration, ini peringatan ya, mengenai kelahiran Yesus. Itu dulu yang pertama. Lalu bicara tentang tanggalnya, saya coba cari tahu ya, tapi kemudian Ellen White insist, dia hanya bicara bahwa Christmas itu adalah tanggal 25 Desember setiap tahunnya. Nah, meskipun dia juga menyadari bahwa ada uncertainty of the date as far as the Bible and history are concerned. Memang ada seperti itu. Jadi beliau mengakui bahwa Christmas adalah salah satu dari sedikit hari libur di Amerika pada masa itu, holidays ya. Dan Christmas itu diperingati dan dirayakan mengikuti tradisi kekristenan tanpa adanya sebuah klaim atau adanya sebuah tuntutan, ada divine sanctity dalam perayaan Christmas itu. Jadi bagi dia sebagai tambahan, dia memandang Christmas itu sebagai satu masa extended for a period of time. Belum dan sudah tanggal itu. Jadi
bisa disebutkan sebelum, yaitu tanggal 23 barangkali 20 atau mungkin 26, 27, 28, sekira-kira seperti itu. Ya. Tapi begini, pada waktu membicarakan Christmas sebagai sebuah aktivitas pada satu poin, dan karena letaknya kalender berdekatan dengan tahun baru pada titik lain, maka sering orang misconfuse. Oh, mungkin maksud dia bisa juga di tanggal 1 Januari, ya, seperti kalau kita kasih greetings Happy New Year, ya. Tapi bagaimanapun saya harus katakan, berdasarkan apa yang ditulisnya adalah fair enough untuk mengatakan bahwa dia merekomendasikan untuk mengucapkan Happy New Year greetings dalam ini statementnya cuma sekali, ya, cuma sekali. Gantinya mengucapkan Merry Christmas greetings dalam kaitannya dengan situasi dari keluarga yang disapa. Jadi bukan pengalamannya, bukan pengetahuannya, tapi hanya kepada konteks. Ketika orang itu memahami itu seperti itu, maka dia sebutkan Happy New Year, Merry Christmas and Happy New Year. Tapi kalau dilihat dalam penulisannya, dia selalu insist bahwa yang namanya Natal itu selalu 25 atau Christmas Eve, ya, jadi 24 malam. Kira-kira begitu. Terima kasih. Oke lah, kita pahamnya dengan definisi tersebut, ya, dari semua yang telah dijelaskan oleh Pendeta Pak Pahan. Nah, saya diyakinkan sekarang dengan definisi yang Pendeta susun berdasarkan konsep dan pemahaman Ellen G. White mengenai Christmas. Sekarang menurut Ellen G. White, kira-kira apa signifikansi dari pemeliharaan Christmas tersebut dalam kehidupan keluarga anggota gereja Masih Advent hari ke-7? Apa signifikansinya? Ini yang paling penting, ya. Jadi dari segala sesuatu yang kita bahas itu yang paling penting, ya, ini, ya. Begini, adalah hal yang paling menyedihkan, adalah satu hal yang paling menohok hati saya sebagai pelayan firman. Karena waktu itu saya datang dengan pengetahuan tentu saja, oleh mendengar dan membaca sepintas tulisan Nabi Tuhan ini. Dan saya datang sebelum studi ini sebagai seorang fanatik yang pada waktu itu bahkan saya melarang anak saya. Jadi gini, kalau anak saya berani pergi ke gimnasium, ke perayaan Natal, maka saya pastikan jangan pernah engkau kembali lagi ke sini. Nah, kira-kira begitu. Begitu antinya saya dengan itu. Tapi kemudian setelah saya belajar, saya sadari, oh come on, saya adalah orang paling fanatik pada ketika itu. Dan kemudian kembali membaca, dan terima kasih kepada panitia ketika itu yang memaksa saya untuk ambil studi ini. Jadi itulah sebabnya ketika saya membaca penjelasan Ellen White, adalah bahwa iman dari gereja Masih Advent hari ke-7 sebagai gereja Kristen, ya, Kristen kan itu ada nama Kristus di dalam nama itu. Nah, seringkali kan dipertanyakan di pemandangan orang Kristen dari denominasi lain, kamu bukan Kristen, kenapa? Nggak ada Natal di dalam gerejamu, kan begitu. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi, sementara dengan segala kejujuran, saya kira semua kita harus mengakui bahwa Christmas adalah sebuah peringatan yang paling banyak dirayakan, paling banyak diperingati di seluruh kalender Kristen, dalam mana iman kita dapat diekspresikan secara nyata dalam menerima kelahiran historis dari juru selamat kita itu ke dalam keluarga manusia. Inilah yang disebut namanya inkarnasi, ya. Jadi mengenai pemeliharaannya, Ellen G. White memandang signifikansinya terletak pada peringatan dan penghormatan kepada Yesus sebagai the supreme object yang seharusnya pada hari Natal tersebut. Jadi pada waktu itulah kita membuat introspeksi diri atas kerendahan hatiannya, gantinya memboroskan all means and labors to feasting self. Jadi saya mau katakan begini, bahwa ada tantangan bagi kita sebagai gereja Masih Advent ke-7 oleh tidak merayakan ini hanya karena alasan-alasan yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, membuat kita sulit bahkan menginjili teman-teman kita yang berada di denominasi Kristen lain. Tantangan. Jadi, ya, karena kita bukan Kristen bagi mereka. Karena apa? Natal tidak ada. Kira-kira begitu. Nah, adalah dengan alasan ini mengapa Ellen G. White mendorong, bahkan sedikit memaksa, bahwa on that day, the old story of Jesus' birth haruslah diceritakan. Jadi dalam kaitannya dengan aspek peringatan. Jadi pada waktu itu setiap orang percaya haruslah menyaksikan
bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada malaikat-malaikat dan bahkan kepada Allah, bahwa mereka mengingat juru selamat mereka. Nah, saya harus katakan, saya segan mengucapkan ini, tetapi harus, ya, for the sake of study, ya, for the sake of openness, for the sake of humility, ya, bagi mereka yang mengharamkan perayaan Christmas hanya karena masalah ketidakpastian, termasuk juga ada istilah bahasa yang sekarang disebutkan, karena ada katanya konsep kekafiran di dalamnya. Ellen White, sekali lagi, Ellen White menyebut mereka sebagai, termasuk saya pada ketika itu, menyebut mereka, jadi jangan tersinggung. Dia sebutkan, you are narrow-minded. Terjemahannya pikiran sempit, alias engkau picik. Nah, jadi kalau kita lihat dalam Review and Herald, ya Desember 17, 1889, paragraf ke-7, dia menggunakan frasa yang sama, ya, narrow-minded. Dia juga menggunakan kata ini untuk merujuk kepada seorang wanita di dalam Alkitab, namanya Penina. Ya, Penina. Masih ingat Penina siapa, ya? Jadi kira-kira demikian. Nah, inilah orangnya seperti begitu, narrow-minded. Terima kasih. Baik, Pak Pendeta. Tadi di antara 6 kategori, ya, yang Pendeta sampaikan, di situ ada kata Christmas tree. Nah, boleh sedikit memberikan penjelasan mengenai komentar Mrs. White sehubungan dengan itu, Pak Pendeta? Ini pohon Natal, ya? Ya. Ya, pohon Natal. Begini, ini juga hal yang menarik, ya. Saya mengamati bahwa setiap kali Ellen G. White menyebutkan Christmas tree, termasuk yang dipasang di rumah, ya, maka itu selalu dalam kaitannya dengan pemberian persembahan. Jadi persembahan-persembahan tersebut maksudnya begini, itu dihantarkan dan kemudian digantungkan oleh anggota jemaat pada Christmas tree di gereja. Nah, ini konteksnya dalam gereja loh, berarti kan ada perbaktian khusus. Nah, perbuatan ini menurut Ellen White adalah sebagai suatu simbol betapa panen yang berlimpah, rich harvest dari anggota-anggota jemaat kepada perbenaran Allah dan bagi orang miskin. Nah, itu konsepnya. Jadi, Ellen G. White memandang Christmas tree, pohon Natal itu, sebagai suatu alat, a device, instrumen, yang mengobarkan roh penatalayanan, roh memberi di antara anggota jemaat. Jadi setiap kali dia membahas tentang itu, maka ini bicara tentang offerings, ya. Istilah lain yang digunakan oleh Ellen White adalah bukan hanya Christmas tree, tapi disebut juga evergreen tree, ya. Jadi ini pohon yang selalu hijau, ya. Nah, untuk istilah ini pun Ellen G. White menggunakannya in parallel with the tree of love, di atas mana seluruh buah roh bertumbuh, dan juga sebagai sebuah metafora dari the man who loves God dan yang bermeditasi atas hukum Allah pagi dan petang, ya, dalam memberikan berkat bagi orang lain. Jadi hal ini berdiri in conjunction dengan pernyataan penyemangatnya dalam hal pemberian persembahan bagi jemaat dan bagi orang miskin. Nah, saudara-saudara, Natal juga menjadi suatu kesempatan seperti yang saya sebutkan di awal untuk membayar atau mengembalikan the unpaid tithes. Nah, ini bukan membayar perpuluhan pada waktu itu, bukan, ya, tapi maksudnya kalau kita dalam setahun itu ada miss, mungkin karena lupa, mungkin karena alpa, atau mungkin lagi bokek misalnya, terpaksa digunakan uang perpuluhan. Nah, di sini waktunya engkau tebus dosamu dengan membayar kembali itu perpuluhan yang belum sempat terbayar. Jadi dalam pengalaman perjalanannya sendiri pada waktu menyaksikan pohon pinus ini satu pengalaman, ya, dalam perjalanan, karena Ellen White banyak perjalanan, ya. Nah, suatu kali dia bikin perjalanan salju dan segala macam, maka Ellen White terkesan dengan penampilan pohon ini dengan cabang-cabangnya yang dipenuhi dengan salju, begitu berat, ya, tapi mereka bisa tetap kokoh. Lalu kemudian dia menuliskan dan menyebutkan pohon Natal itu sebagai ini, a picture of added loveliness. Oh, wonderful, ya. Jadi itu yang disebutkan. Jadi bahkan Ellen G. White juga menganggap pohon ini bicara tentang medis, ya. Nah, sekarang pandemik, ya. Jadi kita sangat aware dengan our health issue.
Dan dia juga katakan bahwa pohon ini memiliki medical properties for health promotion. Bahkan, saudara, kita tahu bahwa di zaman Ellen White banyak dibangun sanitarium ya, gantinya hospital, gantinya rumah sakit. Dan tahu ada satu insiden ketika ada konstruksi dari sanitarium kita, tapi masalahnya ada masalah dengan ada pohon Natal dekat situ ya, ada pohon pinus dekat situ. Tapi kemudian saudara tahu apa dia bilang? Dia sarankan adalah lebih baik memindahkan the building site daripada harus menebang pohon ini. Nah, lebih menarik lagi saudara tahu apa? Bahwa di kemudian hari Ellen G. White menegaskan bahwa pernyataannya tersebut, bahwa lebih baik katanya ini situs rumah sakit ini dipindahkan daripada pohon ini ditebang. Dia katakan bahwa itu adalah karena dia telah menerima a light vision. Dia menerima ilham soal itu. Tapi jangan digeneralisasi dengan semua konteks ya. Pada waktu itu saja ya. Terima kasih. Wow, sungguh banyak ya informasi yang kita terima pada malam hari ini. Bukan saja Ellen White melarang sebenarnya, tapi dia justru mendorong kita untuk merayakan Natal. Nah, tapi pertanyaannya adalah, sering kali tulisan Ellen White itu menyinggung perayaan Natal yang salah. Dia sering mengekspresikan kekecewaannya, bagaimana beberapa orang itu justru merusak perayaan Natal. Terutama melalui kerakusan dalam pesta, pemborosan uang, selera yang membangkitkan sensualitas, pertunjukan kesombongan, kegemerlapan pakaian, dan bahkan sampai pengorbanan kesehatan dalam perayaan Natal itu. Oke, jadi inilah kadang-kadang menyebabkan bahwa Ellen White juga dia mempunyai sedikit antipati terhadap cara mereka pada zaman itu merayakan Natal. Gimana Pastor Balo? Betul. Kalau kita lihat ya, orang-orang dalam merayakan Natal, wah, mereka selain glamor, pasti dengan pesta pora, seperti dikatakan pendeta tadi ya, melalui Mrs. White, bahkan bermabok-mabokan ya. Tidak ada mereka lakukan dalam roh yang seharusnya. Ya. Apalagi justru ketika bernatal, Kristus semakin tidak diingat. Karena Christmas, Natal diperingati bukan untuk orang lain, tapi memuaskan apa? Diri sendiri. Oke, luar biasa Pendeta Balo. Dan inilah yang sebenarnya kalau ada kami dari dunia misiologi yang disebut sebagai kontekstualisasi. Biarpun Ellen White mendorong Natal, tapi dia berusaha mengubah sedikit fokus dari Natal tersebut. Kebanyakan orang kan, contoh deh, di Indonesia sajalah. Kan diskon terbesar itu biasanya waktu Natal kan. Kalau di Filipina begitu, diskon paling besar itu waktu Natal. Jadi memang yang judulnya yang seharusnya mengarah kepada Kristus justru jadi memupuk apa yang disebut sebagai self-indulgence atau pemanjaan diri. Jadi Ellen White mengajak kita untuk melihat Natal ya sebagai hari di mana kita harus merayakan Kristus. Bukan diri kita, bukan selera kita, tetapi Kristus. Jadi sama seperti Yesus turun ke bumi menyangkal dirinya, maka kita juga harus menggunakan Natal sebagai hari di mana kita menyangkal diri. Seperti tadi dikatakan oleh pendeta Pak Pahan, Ellen White mengundang orang miskin untuk makan di mejanya pada hari Natal. Ya, jadi dalam konteks Christmas program atau worship service, kita harus berusaha agar program tersebut ini menunjukkan spirit of self-denying dan self-sacrificing. Itu kalau dari apa yang saya lihat. Dan jangan lupa juga Pak Pendeta, Ellen White mengingatkan untuk para orang tua ya mengenai anak-anak mereka. Jika tujuan orang tua adalah hanya untuk memberikan kesenangan kepada anak-anak mereka atau seorang kepada yang lainnya oleh memberikan hadiah ya kepada mereka, maka persembahan kita telah diserongkan dari objek yang sebenarnya. Dalam arti kata, Mrs. White lebih menekankan bahwa Christmas session ini, ya, saat Natal ini haruslah kita gunakan kesempatan untuk merenungkan Yesus, ya, dan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itulah Christmas spirit is all about.
Wow, Christmas spirit. Nah, Oke. saya mau tanya juga nih kepada Pendeta Leroy. Tadi udah berkatakan bahwa inilah Christmas spirit kan. Tapi ketika Ellen White membahas Natal, ayat-ayat Alkitab apa saja yang dia gunakan biasanya? Ya, ada di dalam apa namanya, di dalam screen ya. Tentu saja ada ya. Jadi jangan, walaupun memang tidak ada ya perintah satu ayat pun dalam Alkitab untuk menyuruh kita merayakan Natal, tapi ketika dia menyebutkan Christmas paragraphs ini, dalam Christmas paragraphs ini dan dalam penjelasannya, Ellen White juga menggunakan, karena begini, jangan pernah lupa bahwa Ellen White ini adalah a student of the Bible. Topik apapun yang dibahasnya, apapun, firman Tuhan dalam Alkitab secara otomatis ya, secara natural bermunculan dari mulutnya, keluar. Jadi meskipun seringkali dia tidak menyebutkan ayat-ayatnya, sebut misalnya dalam satu Tawarik seperti begitu ya, tapi ya ada, kita tahu itu dari Alkitab ya, sehingga ya kita pastikan bahwa itu yang dia maksud. Karena saya harus katakan bahwa ya karena dia sangat familiar dengan Alkitab ya, sangat hidup dengan Alkitab, maka sering itu keluar secara natural. Apapun yang dia bahas, dia selalu sebut dengan kutipan-kutipan ayat, walaupun tidak menyebutkan seperti kita sering sebut ya, Matius 5 ayat 3 dan segala macam, kira-kira begitu ya. Jadi ketika Ellen G. White membicarakan Christmas, dia menggunakan ayat-ayat. Tapi jangan lupa, dia tidak sedang membangun doktrin baru. Jangan lupa ini. Dia tidak membangun sebuah doktrin baru. Itu adalah ranahnya para pelajar Alkitab nantinya ya, satu dewan. Jadi doktrin itu tidak personal ya, tapi ada grup yang disebut ya, ada satu riset untuk itu. Nah, saya juga mau nambahkan nih Pak Pendeta nih. Kalau kita melihat tulisan Ellen White, pasti kita menyadari bahwa sebenarnya setiap kali Ellen White menulis tentang Natal, selalu ada dua kondisi yang dia sebutkan. Yang pertama adalah Natal selalu ia kaitkan dengan financial support atau dukungan finansial kepada foreign missions. Jadi bukan sekedar local mission, tapi foreign mission. Sama seperti Yesus dikirim ke bumi dalam foreign mission, maka gereja juga itu harus lebih concern kepada misi luar negeri. Dan kadang-kadang ini yang kita miss. Ya, kita jarang sekali bicara mengenai foreign mission. Kita beranggapan bahwa udahlah kita menginjili daerah kita saja. Tapi sebenarnya Natal itu bisa jadi reminder kepada kita semua untuk mendorong gereja lebih peduli terhadap foreign mission. Kemudian Ellen White juga berbicara mengenai persembahan untuk orang-orang miskin. Oke. Dan yang satu lagi, kondisi yang kedua adalah Ellen White menganjurkan agar Natal itu digunakan sebagai gerbang penginjilan bagi mereka yang tidak Advent. Oke, jadi itu bisa menjadi jembatan kepada mereka yang memerlukan. Artinya kenapa? Jadi ketika kita merayakan Natal dengan pandangan yang berbeda, dengan cara yang berbeda, gereja lain juga akan lebih tertarik kepada kita. Iya kan? Daripada kita langsung tolak mentah-mentah, oh maaf, kita nggak memelihara Natal. Itu artinya apa? Kita buat jembatan. Saya sering kali loh ada orang datang kepada saya, pendeta, gereja Advent itu percaya nggak sih Yesus sebagai Mesias? kan jadi rancu. Kenapa? Ya karena terlalu fanatik soal Natal. Pendeta Balo. Ya, saya jadi ingat ada cerita di mana seorang profesor psikologi saat berada di kelas, dia meminta kepada 40 studennya untuk menulis di kertas mengenai Christmas. Ya. Lalu diberikan waktu, setelah itu kertasnya dikumpulkan, dan alangkah terkejutnya profesor ini ya dari pendapat para mahasiswa mengenai Natal. Jadi mereka menulis pohon, mistletoe, ada hadiah, ayam kalkun, itu tentang Christmas ya. Ada hari ribul, Santa Claus, Carol. Nah, inilah fakta di lapangan setiap kali orang Kristen merayakan Natal. Jadi nggak ada seorang mahasiswa dari profesor tersebut menuliskan the birthday of Jesus. Semua berkaitan dengan
hawa nafsu makanan untuk diri sendiri. Saya pun jadi merenung ya, sedih sekali. Ternyata there was no room for the baby Jesus in the inn. Ya, pada waktu itu. Nah, sekarang tetap saja kalau kita lihat there is no room for Jesus. Bahkan pada perayaan kelahiran Yesus sendiri. Nah, siapa yang lahir? Siapa yang diingat? Ini kita bisa lihat orang lebih heboh ya. Lebih heboh dengan Santa Claus ya. Lebih heboh dengan pit hitam. Nah, jangan lupa dibanding dengan Yesus sendiri, Pak Pendeta. Saya juga punya definisi nih dari perspektif milenial. Milenial kan sering tuliskan Christmas itu sebagai Xmas. Pernah nggak tulisan kayak waktu aku lagi Merry Xmas. Jadi kalau kita tanya apa sih ekspresi Christmas, ekspresi Xmas bagi kalian? Nah, orang-orang muda menjawab exhaustion, excuses, exchanges, excess, extravagance, exasperation, exhibition, and worldly excitement. Jadi inilah makna Natal bagi kaum milenial biasanya. Terima kasih Pak Pendeta Sinaga ya. Saya langsung minta kepada narasumber kita Pendeta Pakpan untuk memberikan final statement. Ya, terima kasih teman-teman ya. Saya jadi dikuatkan dengan ini. Ya mudah-mudahan keberkatan juga lah teman-teman kita. Ada tambah ya. Tadi kita berapa? Sekarang jadi 42 kurang 3. Kira-kira berapa itu ya? Nah begini, Christmas ini tentu saja tidak boleh disamakan dengan pemeliharaan Sabat. Ya, karena kalau Sabat itu kan dikuduskan secara khusus ya, Allah sendiri yang menyebutkannya. Sementara Christmas ini adalah sebuah momen in general yang telah diterima sebagai hari khusus di kalender orang Kristen, bahkan dunia. Dan ini seharusnya digunakan sebagai satu kesempatan untuk menerima berkat rohani dan juga melakukan kegiatan rohani dan juga sebagai kesempatan untuk menjadi channel of blessing atau untuk menyalurkan persembahan kasih, untuk sampaikan persembahan syukur dan sumbangan lainnya kepada mereka yang sangat membutuhkan. Setidak-tidaknya untuk mengurangi, jika kita tidak mungkin menghentikan ya, mengurangi kesedihan di dunia ini. Jadi untuk meringankan atau membuat supaya jangan ada lagi another statistic Christmas dari anak-anak gelandangan di jalanan. Ya, kira-kira begitu ya. Jadi dalam cara ini kita sedang memperluas kerajaan surga pada hari Natal. Adalah sangat dianjurkan oleh penelitian ini, oleh diskusi kita juga, untuk melakukan sesuatu pada hari Natal daripada tidak berbuat apa-apa dan kemudian menjadi terlalu khawatir sehingga berjaga-jaga. Jangan sampai anak-anak kita tanpa sadar waktu kita tidur malam-malam itu menyelinap untuk pergi menikmati perayaan Natal yang tidak karu-karuan di luar sana. Jadi lebih baik kita lakukan, bahkan sangat dianjurkan untuk melakukannya di dalam gedung gereja kita. Nah, pada akhirnya saya hendak menyerukan ini, karena tadi sudah disebutkan ayat tema kita pada saat ini adalah seperti yang Raja Yosafat katakan, dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem. Sekarang saya mau katakan, dengar, hai para partisipan audiens dari IAPSCO. Percayalah kepada Tuhan, Allahmu. Amin. Tapi jangan lupa ada kalimat berikut. Dan kamu akan tetap teguh. Lalu ada lagi yang lain. Bukan hanya kepada Tuhan katanya, tapi percayalah juga kepada nabi-nabinya. Dan kamu akan berhasil. Saya anggap Ellen G. White, sebagaimana yang oleh gereja Masehi ke-7 adalah seorang utusan Allah. Beliau memiliki karunia kenabian. Mari kita percaya kepada tulisannya. Termasuk tulisannya yang menganjurkan pemeliharaan Christmas. Jadi saya mau katakan, ada banyak orang salah baca paragraf Christmas ini. Mereka membacakan pikirannya sendiri kepada tulisan itu. Gantinya mengizinkan tulisan itu berbicara kepadanya. Ya, terima kasih. Amin. Mari kita percaya kepada tulisannya. Termasuk tulisan Ellen G. White yang menganjurkan pemeliharaan Christmas. Luar biasa, Pak Pendeta. Kita terberkati secara pribadi. Ya, saya
jadi lebih memahami ya pada malam hari ini. Gimana dengan Pendeta Sinaga? Pemaparan sudah, saatnya kita akan Sudah mantap, kita masuk ke Q&A lah, Pastor Balo. Oke. Baik, Sudah Bapak ada Ibu, pertanyaan yang masuk kan? saudara-saudari. Ya, ada pertanyaan nih. Sudah masuk langsung. Bagi yang mau bertanya silakan. Ini dari Bapak Wendra Situmorang. Natal menurut Advent tanggal berapa ya Pak Pendeta? Ya, tentu saja ya ketika kita ditanya seperti ini, kita ada split ya, ada perbedaan-perbedaan. Ketika bicara tentang gereja, tidak ada official statement untuk ini. Tapi karena kita batasi penelitian kita atau talk show kita pada malam hari ini adalah berdasarkan tulisan Ellen White, seperti yang tadi kita diskusikan bersama dengan sahabat-sahabat saya dari IAPSCO di sini, pengurus IAPSCO, maka Ellen White mengatakan jelas sekali tanggal 25. Sebentar lagi ya, ini tanggal 20 ya. Atau kalau kita pakai kalender waktunya Advent ini tanggal 21. Jadi sebentar lagi, 4 hari lagi, itu tanggal 25. Ya, begitu menurut Ellen White. Tapi jangan ditanya menurut gereja Advent, jangan ya. Karena saya mau katakan belum ada official statement yang menyebutkan ya. Karena sekali lagi ada pros dan kontras ya seperti yang kita sebutkan di awal. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Bapak Situmorang. Jadi menurut Ellen G. White, Natal tanggal 25. Oke. Silakan Bapak Ibu, kalau masih ada yang ingin bertanya, malam ini kesempatannya. Atau Pendeta Sinaga mau bertanya, silakan. Sejauh ini belum ada sih. Belum ada ya. Barangkali kita harus entertain juga soal ini ya. Teman-teman, sahabat-sahabat ya. Kita sangat menjaga agar kiranya kita tidak mendapatkan sumber-sumber yang tidak terpercaya ya. Jadi riset yang kita lakukan, karena begini, tuntutan dari panitia pada waktu itu adalah agar saya bisa menulis Christmas berdasarkan Alkitab, perspektif Alkitab. Tapi kemudian saya mengaku kepada panitia pada ketika itu bahwa saya tidak temukan. Ada tentang Natal tentu ada ya, Natal ada karena Yesus lahir kan. Tapi soal perintah untuk memeliharanya kan tidak ada. Nah kemudian saya masuk kepada Christmas berdasarkan tulisan Ellen White. Tapi begini, ada satu isu yang saya rindu untuk sampaikan. Karena begini, banyak orang sadar atau tidak sadar, latah atau tidak latah, mengatakan bahwa kita tidak boleh rayakan Natal karena itu pagan. Lalu disebutlah sumber-sumber. Dikutiplah tulisan-tulisan, buku-buku populer dan segala macam. Tapi saya mau katakan, berdasarkan penelitian yang saya dapatkan, ya tentu saja saya terbatas dengan rekan-rekan saya di sini, Pastor Sinaga dan Pastor Balo, kami terbatas. Tapi berdasarkan apa yang kami perhatikan, kami teliti sendiri, kami cek bukunya sendiri, bahwa itu bukan the first source. Jadi orang-orang yang mengatakan dalam tulisannya bahwa itu pagan, itu kekafiran dan segala macam, bahwa itu adalah ulang tahun si anu dan si anu, dewa mana, dewa mini, kira-kira begitu ya. Itu semuanya sumbernya tidak pas, karena bukan first source. Karena dicek itu sebenarnya terjadi pada tahun 300-an ya ke depan ya. Jadi bukan ke belakang. Sementara Christmas itu sendiri sudah ada di abad kedua. Bahkan abad pertama sudah ada. Bahkan sebelum 100 itu seperti ada kesan mengarah ke sana. Ya, tapi kita tidak mau entertain pikiran bahwa ada istilah Natal bukan soal lahirnya Yesus dari kandungan Maria, karena ada gereja besar di dunia ini mengajarkan hal yang lain. Ya, bahwa ini harus dihitung berdasarkan masuknya Yesus dalam rohnya ke dalam rahim. Nah, itulah lahir. Jadi dia lahir bukan dari manusia, dari perempuan, tapi lahir dari Bapa. Kita enggak masuk ke sana. Itu pada masa Gnosticism yang begitu rampan pada waktu itu ya. Jadi kita tidak sampai ke sana. Tapi yang jelas tulisan-tulisan yang menyatakan seperti itu biasanya adalah sumber-sumber ketiga, keempat, kelima. Ya. Tidak ada first source mengatakan itu. Dicek bukunya, tidak ada dikatakan seperti itu. Ya, jadi kita jadi tertipu banyak begitu ya.
pagan katanya dan segala macam. Lalu dicocok-cocokkan ya. Enggak seperti itu. Ya sama seperti begini. Tanggal lahir saya kan ada juga tanggal lahir para artis. Kan begitu. Nama saya pun ada juga nama artis, nama orang terkenal. Tapi sekarang siapa mengkopi siapa? Apakah memang kemudian orang tua saya mengkopi dia? Belum tentu, ya kan? Bisa saja ada kesamaan. Jadi common sense. Ya ada pikiran kebersamaan namanya kan? Karena kita makhluk sosial. Entah bagaimanapun ada sesuatu kesamaan dalam hidup kita. Kira-kira begitu yang saya mau sampaikan. Tapi sekali lagi kami tidak entertain yang apa namanya buku-buku karena kita fokus kepada Ellen White punya source. Thank you. Berarti Pak Pendeta sudah halal ya kita merayakan Natal ya. Bisa dikatakan seperti itu ya. Tapi dengan Jadi catatan, jangan takut-takut lagi ya. Tapi dengan catatan seperti yang kita bilang ya, ada motivasi yang luar biasa. Spiritnya harus beda. Ya. Ya bisa kita mengingat Kristus, bukan hal-hal pesta ya pora yang kita ingat tentang Christmas ya. Oke, jadi ini juga pelajaran buat kita semua ya, khususnya para pelayan, sehingga kita bisa terbuka ya, bisa memberitahukan kepada umat ya, bahwa menyanyikan lagu Malam Kudus itu nggak salah ya, di ibadah tutup tahun atau ibadah di bulan Desember ini. Wah, terima kasih Pak Pendeta. Masih ada Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin bertanya langsung malam ini? Sepertinya ada pertanyaan masuk di kolom chat. Oh, dari Pendeta Wendra lagi kayaknya. Oke, Pendeta Situmorang. Berarti Natal yang dimaksud tanggal 25 itu bukan merujuk kepada kelahiran Yesus ya Pak Pendeta? Silakan Pak Pendeta Pak Pahan. Ini masalahnya begini. Hati-hati dengan pertanyaan ini ya. Pertanyaannya luar biasa ya. Kelihatan simpel tapi ini unik ya. Jadi begini. Christmas 25 Desember itu merujuk kepada perayaan atau commemoration. Ini apa ini? Peringatan akan kelahiran Yesus. Ya kan? Tapi ingat, penekanannya ada pada peringatan. Belum tentu Yesus lahir pada waktu itu, kan begitu. Tapi ini peringatan. Jadi sama seperti ada beberapa tokoh historis di dunia ini, nggak tahu tanggal lahirnya kapan. Tapi kemudian udahlah kita buat saja tanggal sekian. Kira-kira begitu. Dibuatlah peringatan. Jadi tetap saja ketika ditanya, kira-kira apakah kemudian Natal yang dimaksud tanggal 25 itu bukan merujuk kepada kelahiran Yesus? Kenapa ya baru ada sekarang penjelasan seperti ini? Sebab jawaban saya kepada atasan saya tidak merayakan Natal. Oke. Nah, itu pertanyaan kita tahan dulu ya. Kita tahan dulu Ibu, nanti saya akan sampaikan. Ya. Jadi itulah yang kita sebutkan ya dari pertanyaan Pendeta Wendra ya. Pendeta ini ya. Ya, jadi itu merujuk siapa? Ya merujuk kepada kelahiran Yesus. Tapi kita tidak berbicara bahwa memang tanggal segitu. Karena ini peringatan ke dia. Ya kan, peringatan kelahirannya dia. Tapi belum tentu pada tanggal itu. Kira-kira demikian. Terima kasih. Dan memang menyambung juga, saya lagi baca nih artikel dari Michael Campbell, salah satu ahli sejarah gereja Advent. Dia juga berkata bahwa kurang tepat kalau kita katakan bahwa 25 Desember itu adalah tanggal kelahiran Dewa Matahari. Karena memang bukti sejarah nggak ada yang merujuk kepada itu seperti dikatakan oleh Pendeta Pak Pahan. Ya kan Pak Pendeta kan? Masih agak suram sebenarnya rekaman sejarah kita mengenai apakah 25 Desember itu adalah hari perayaan Dewa Matahari yang disamarkan sebagai hari Natal. Iya. Begitu. Jadi ya begitu. Not the first source. Iya, dan saya juga mau tambahan juga sesuatu di sini. Kalau kita mau buat argumen itu, kita harus menyadari juga bahwa banyak tradisi gereja kita itu yang mempunyai similarities dengan ajaran pagan. Nah, contohnya, konsep pulpit kita, kan, ada konsep yang untuk untuk acara khotbah, acara sekolah sahabat, sama audience. Early Church nggak punya konsep seperti itu, dan itu baru berlaku setelah Konstantin memperkenalkan kekristenan
di Roma, dan kemudian gereja kekristenan itu mengambil alih kuil-kuil dewa-dewi mereka. Jadi itu sebenarnya itu mempunyai akar-akar pagan. Kenapa kita nggak ganti itu sebenarnya? Tapi kan meaningnya berubah. Oke, jadi dalam konsep kontekstualisasi kita harus bedakan mana bentuk, mana makna. Dan kadang-kadang makna ini berubah dan nggak apa-apa sebenarnya. Seperti sunat. Sunat itu bukan hanya orang Israel yang bersunat sebenarnya. Orang Mesir juga. Ya. Apakah itu berarti sunat itu adalah pagan? Kan enggak. Begitu. Jadi bukan semuanya yang mirip-mirip dengan ajaran pagan harus kita tolak. Dan kita nggak bisa single out Christmas hanya karena kita menuduh itu adalah berbau-bau pagan. Begitu. Baik, Pak Pendeta. Semakin malam semakin panas ya. Pertanyaan semakin banyak, puji Tuhan. Saya ingin membaca pertanyaan dari Ibu ya, Julinda Sabrina. Ini pertanyaan ya selama ini juga kita mengalami ya. Dia mengatakan Ibu ini membagikan imannya kepada teman-teman bahwa saya tidak merayakan Natal. Saya itu ya kita Advent. Gimana Ya. Pak Pendeta? Iya, artinya begini ya. Sekali lagi kita tidak sedang membangun sebuah doktrin baru bahwa Yesus Kristus lahir tanggal 25 Desember. Tidak, ya. Tapi ini berbicara tentang peringatan. Natal sebagai sebuah hari ya, bukan hari kudus, bukan holiday, tapi holiday. Oke. Nah, dengan demikian ada problem yang terjadi karena apa? Karena ada kesalahpengertian oleh mengutip tulisan Ellen White. Nah, terima kasih kepada Tuhan. Saya harus katakan bahwa ada kesempatan untuk mengumpulkan semua tulisan yang available waktu itu. Jadi artinya penelitian ini bukan berdasarkan sebagian, setengah dari tulisan Ellen White, tapi semuanya. Seperti yang saya sebutkan tadi berapa? 127 menjadi 100 berapa? 127 menjadi 107 atau 108, kemudian menjadi 88, kemudian menjadi 82 paragraf, Christmas paragraf. Nah, itulah yang kemudian kita teliti dengan baik, ya. Berusaha sedemikian rupa, berusaha jujur. Dan itulah yang kita mau sampaikan. Tapi saya mau katakan, apakah kemudian kita kemudian berdosa dalam menyampaikan keimanan kita untuk mengenai Natal ini, bahkan kepada atasan kita? Nah, kita dihukum berdasarkan apa yang kita tahu. Ya. Sekali lagi, ini bukan membangun sebuah doktrin baru. Sekali lagi, ini bukan doktrin baru, bukan. Kita tidak sedang membangun doktrin baru. Ya, karena Ellen White sendiri, dan kita teliti, kira-kira begitu. Butuh satu grup khusus untuk membangun sebuah doktrin dalam gereja kita. Jadi nggak bisa alih-alih kami bertiga, trio, kompak, 1 tahun, kemudian membuat doktrin. Tidak bisa, harus ada satu badan khusus ya, yang diakui di seluruh dunia. Tapi yang jelas seperti yang tadi ditunjukkan juga oleh Pastor Balo, Pastor Sinaga, ya dalam preambul kita, bahwa bahkan ada tulisan-tulisan sebelumnya, ya di BRI, ya juga ada di lagu-lagu kita, lagu Sion ya, ada lagu-lagu Natal. Lalu untuk apa itu? Kira-kira begitu. Itu ada. Cuman memang gereja kita ada yang katakan tidak, ada yang katakan ya, ada yang ya di tengah-tengah ya. Bisa ya, bisa tidak, kan begitu, tergantung situasi. Tapi pada malam hari ini kami mau jujur sampaikan sesuatu. Inilah yang kita dapatkan. Jadi jangan ada yang merasa tersandung, jangan ya. Inilah gunanya kita membuat wadah ini ya. IAPSCO ini kan satu wadah di mana kita boleh berkenalan dengan artikel-artikel akademik ya dari para pakar kita ya. Jadi dan dibahasakan dengan cara yang sangat lugas, yang sederhana, to the point, tidak campur-campur begitu, sehingga kita bisa mendapatkan informasi dan mudah-mudahan dengan berkat Tuhan kita bisa menolong orang lain juga ya, sehingga mereka jangan jadi salah kaprah. Karena saya harus katakan bahwa ada masalah dengan ketidakkonsistenan dalam gereja kita. Misalnya anggota-anggota ya,
di satu sisi katakan tidak, tapi ternyata pelan-pelan, diam-diam, tanpa tahu orang, dia juga ikut rayakan Natal, entah di rumahnya atau di rumah keluarga yang lain, begitu. Ya, kita tidak bisa seperti itu. Ellen White sudah katakan dia nabi, ya, menurut apa yang kita sudah pelajari. Jadi, go ahead. Terima kasih. Tapi sekali lagi, tidak ada maksud kami bertiga dan IAPSCO secara umum untuk membuat kita tersandung. Jangan, ya, jangan. Kami hanya sampaikan sebuah penelitian, dan ini yang kami dapatkan. Terima kasih. Baik, berarti kita memang harus banyak membaca ya Pak Pendeta ya. Dan juga malam ini kita sampaikan data-data ya, mesti berbasis data sehingga kita dapat mengetahui dari kutipan Mrs. White banyak sekali ya mengenai Christmas. Terima kasih Pak Pendeta. Pertanyaan berikutnya dari Saudara Maximilian Parhusif. Beliau mengatakan beberapa bulan lalu Pendeta Sonny Maromon mempresentasikan di IAPSCO bahwa Yesus tidak lahir tanggal 25, tetapi kemungkinan bulan 4 atau 5. Ya, karena tanggal 25 kan musim salju ya, biasa orang tua ajarkan ke kita musim salju. Dan sekali lagi, kalender yang pernah saya baca ditulis tanggal 25 memperingati hari kelahiran Yesus. Gimana Pak Pendeta? Ya, tentu saja apa yang dipresentasikan oleh Pendeta Maromon, ini juga sahabat kita, ya, itu benar, no problem, ya, no problem. Kita tidak sedang membangun satu pengertian yang lain di sini. Yang jelas adalah bahwa itu adalah sebuah peringatan, ya, itu adalah sebuah peringatan. Tidak bicara yang lain, ya. Kita tidak sedang membuktikan bahwa lahir sini. Seperti yang saya katakan tadi, gereja, ada satu gereja besar, ya, gereja Katolik, saya bisa katakan begitu, tidak direkord, ya. Ya, gereja Katolik, mereka mempunyai ajaran tertentu, ya, ada namanya inception, ya. Jadi kelahirannya bukan dihitung dari kelahiran dari Maria, tapi kelahiran dari Roh. Jadi dari kealahan begitu, dari Bapa lahir lalu masuk ke dalam tubuh Maria. Itu dihitung. Ya, jadi tapi kita tidak ke sana, ya. Kita hanya consider apa yang menjadi beban dari Ellen White. Seperti saya yang tadi Pastor Yohanes katakan, ada dua aspek di situ, ya. Aspek pertama finansial. Tapi jangan lupa ada aspek lain, yaitu missiological. Saudaraku, saya harus katakan karena saya alami, ya. Saya di artinya bersama dengan keluarga saya yang non Advent, ya, akan merasa sangat kesulitan. Bahkan tetangga saya merasa kesulitan saya untuk sampaikan bahwa saya Kristen. Tapi karena mereka tidak lihat ada pohon Natal di rumah dan saya tidak sebutkan Merry Christmas, maka mereka katakan, ini pasti Kristen sesat ini, kan begitu. Karena dia sebut dia Kristen tapi dia tidak ngikut Yesus, tidak percaya Yesus lahir. Nah, dan ini menjadi burden, menjadi barrier, ya. Padahal seharusnya ini kan nggak ada ini, ya. Tapi yang jelas penekanannya adalah kita tidak sedang membangun doktrin baru, ya. Jadi apa yang dipresentasikan oleh Pastor Maromon, kita tidak tidak gagu-gugat itu, ya. Itu adalah sebuah review yang luar biasa, ya, yang bagus sekali, diberkatilah dia. Tapi yang kita sedang katakan sekarang adalah kata-kata Ellen White. Dan Ellen White tidak sedang menyebut bahwa memang lahir tahun situ, ya. Dia juga sadari tentang uncertainty, ya, tentang kelahiran itu. Kita nggak tahu mau kapan, atau bulan 4 atau 5 dan segala macam, ya. Kita nggak tahu. Tapi yang jelas yang disampaikan adalah ini dia. Do it. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Semoga bisa memberikan jawaban yang tepat bagi Saudara Parhusif, ya. Selanjutnya kita menuju pertanyaan Bapak Paulus Tampu Bolot. Pak Pendeta, bagaimana menjawab penjabaran dari aliran sekte gereja lain yang meninterpretasi Yesus lahir dari penjelasan kelahiran Yohanes Pembaptis dan Maria mengandung Yesus dan menghitung waktunya sehingga dijatuhkan ke 25 Desember. Ya, mungkin begini, ya. Tapi ada satu ini pertanyaan. Ini kakak saya sepertinya ini, ya. Karena namanya seperti mirip dengan kakak saya, Rita Sihan. Ada yang salah dong dengan pertanyaan saya. Saya mau cari, ya, apa pertanyaannya di sini. Ya, kenapa baru sekarang, ya? Tapi ya lebih baik
terlambat daripada tidak sama sekali ya Kak ya. Jadi tidak ada yang salah dengan pertanyaan itu ya. Jadi semuanya bagus ya, semuanya bagus. Jadi ya itulah makanya kami mohon selalu dukungan doa dari sahabat-sahabat agar kiranya IAPSKO tetap bisa menjadi corong kebenaran ya. Tidak terkontaminasi dengan desakan-desakan apapun, tidak ada intervensi-intervensi apapun, pure Bible, lalu Ellen White punya tulisan. Kira-kira begitu. Jadi tidak ada yang salah. Nah, kemudian kita masuk kepada pertanyaan berikut. Oh, terima kasih. Ini sudah luar biasa ya. Kita masuk ke ranah ajaran lain ya, ajaran sekte gereja lain yang interpretasikan Yesus lahir dari penjelasan kelahiran Yohanes. Jadi apa katanya? Maria mengandung Yesus dan menghitung waktunya sehingga tidak valid ya, tidak bisa valid ya untuk sampai ke sana ya. Masih banyak hal yang perlu dikonsider. Tapi yang jelas begini, jatuhnya kelahiran, jadi gini, lahirnya Yesus tanggal 25 ya, yang mereka maksudkan itu bukan lahir dari Maria, bukan. Ya, tolong jangan salah paham ya. Ini adalah satu doktrin yang sangat tenar di gereja itu ya. Jadi ini seharusnya dipahami sebagai lahirnya Yesus dari Bapa. Ya. Jadi dia berinkarnasi, artinya begitu masuk dia ke tubuh Maria, dia menjadi manusia. Jadi bibit manusia bukan? Akhirnya jadi dia jadi manusia. Begitu masuk ke dalam tubuh Maria, dia sudah jadi manusia. Nah, itulah mereka punya argumentasi sehingga mereka menyusun sebuah cara agar kiranya mendapatkan tanggal 25 ini. Nah, kira-kira begitu. Tapi ini belakangan ya, ini belakangan muncul, bukan pada waktu itu ya. Karena pada waktu itu tidak seperti itu. Ini dan saya juga harus katakan bahwa kan bapak-bapak gereja ya, rata-rata bapak gereja juga menyebutkan ya. Maksudnya bapak-bapak gereja di sini adalah para pemuka gereja setelah zaman Rasul. Kita percaya zaman Rasul itu anggaplah sampai tahun 100. Lalu mereka ada murid kan begitu. Jadi ada murid-murid itu yang sudah ada pada tahun 90, ada tahun 60 ada nggak ya? 60 atau 70 begitu ya, tahun 70 Masehi. Jadi mereka-mereka ini dapat sumber dari mana? Kalau begitu, ya dari gereja mula-mula. Siapa gereja mula-mula itu? Di situ ada rasul-rasul. Ya, Rasul Yohanes adalah yang paling lama ya, yang paling lama hidup. Thomas pergi ke India, ya, ada yang mati syahid. Matius saya lupa kemana, tapi ada jejak sejarahnya berdasarkan tradisi gereja. Kira-kira begitu. Jadi kita tidak sampai ke sini ya, tapi itulah konsepnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Ini pertanyaan lanjutan dari Bapak Tampu Bolon. Bagaimana menjelaskan bahwa Natal secara alkitabiah kepada gereja lain, sebab tidak mungkin kita membawakan Mrs. White kepada mereka, Pak Pendeta. Ya, sekali lagi mungkin kita bisa bawakan saja Yesus. Karena ini peringatan kelahirannya ya, peringatan kelahirannya. Jangan pernah lupa, waktu kita menjelaskan ini, maka jangan lupa untuk menyatakan siapa Yesus itu sekarang. Kan konsepnya begini, kita beritakan Yesus kan begitu. Itu kan maksudnya kan. Jadi penginjilan itu adalah memberitakan Yesus. Barangkali bisa dimulai dengan kelahirannya. Siapa dia? Ya kan? Ternyata waktu dia jadi bayi itu bukan bayi biasa ya. Dia itu adalah sebenarnya Mesias. Ya, yang menjadi manusia. Karena memang harus seperti itu. Nah, jadi waktu menjelaskannya tentu saja kita harus bangun satu konsep bahwa Yesus itu sekarang bukan bayi yang lemah, bukan. Dia bukan dikubur, bukan. Dia hidup. Dia ada di sorga. Dan dia akan datang nanti berbeda dari cara dia datang pertama. Jadi waktu kita menjelaskan Natal, jangan berhenti hanya di Natal. Karena begini, ini saya bikin analogi ya. Saya bikin analogi. Mohon maaf kalau ini tidak berkenan. Terlalu banyak orang pada waktu bernatal lalu menyatakan Natal ya, semangat Natal itu mereka sambil berbuat kejahatan kan pada waktu perayaan Natal itu. Seperti yang Pastor Balu tadi katakan, mabuk-mabukanlah dan segala macam kan begitu. Jadi itu perbuatan jahat. Nah, pertanyaannya mengapa begitu ya? Karena begini, mereka punya konsep karena Yesus kan bayi. Mana dia tahu itu?
Ya, jadi tidak merasa bahwa awas mata yang selalu melihat atau Bapa di sorga selalu, dan Yesus pun melihat, dia sedang mengantarai kita. Jadi itulah sebabnya ketika kita berbicara tentang Natal, seperti yang Pastor Yohanes katakan tadi, spirit dari Yesus itu diperkenalkan, bahwa dia rendah hati, bahwa dia sangat self-denying, bahwa dia memikirkan kesejahteraan orang, bahkan sampai mengorbankan dirinya. Nah, itu spiritnya. Jadi ketika kita berbicara tentang Natal yang sebenarnya, secara Alkitabiah, maka Yesus Kristus itulah yang kita presentasikan, dan itu Alkitabiah. Saudaraku, yang namanya Alkitabiah bukan melulu soal mengutip ayat, ya. Ada banyak orang kutip ayat tidak Alkitabiah. Tapi ketika kita mengajarkan tentang Yesus yang ditulis dalam Injil, ada 4 Injil, nah itulah Alkitabiah itu, ya. Jadi kita terangkan dia seperti apa. Jadi tidak melulu bercokol di kebayian Yesus Kristus, tapi kemesiasan dan keperkasaannya sekarang. Itulah dia. Dan kita sedang menunggu kedatangannya kali kedua. Bukan sebagai bayi, tapi sebagai raja. Mungkin itu yang dari saya, ya. Mungkin teman-teman boleh bantu, ya. Pastor Yohanes, Pastor Balu. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pertanyaan dari Bapak Yakub Parangan. Ya. Shalom, selamat malam Pendeta. Pelajaran ini sangat baru bagi Bapak Yakub. Selama menjadi anggota Gereja Masehi Advent hari ke-7, Bapak Yakub selalu mendengar bahwa kita tidak merayakan hari Natal. Mengapa sekian lama hal ini seperti tanda kutip disembunyikan, tidak diekspos kepada anggota Gereja Masehi Advent hari ke-7? Apakah para pimpinan organisasi tidak ada yang berani mengangkat hal ini? Terima kasih. Silakan Pak Pendeta. Saya sulit untuk menjawab itu, ya. Sorry Brother Yakub, ya, sulit, ya, karena saya bukan, ya, tidak baik, ya. Tentu ada alasan-alasan tapi saya tidak tahu, ya. Saya betul-betul tidak tahu mengapa disembunyikan. Bagi saya ini ada pro kontras itu saja, ya. Jadi artinya gini, tidak semua pimpinan kita menyatakan seperti itu. Nah, karena kami sempat berkenalan dengan teman-teman, ya, dari berbagai negara, berbagai negara yang saya maksud di sini bukan sekedar 10, 20, tapi 86 negara, ya. Jadi, dan Asia ada beberapa orang di situ, ya, ada beberapa students. Lalu kita mau cari tahu gimana konsep mereka. Dan kebetulan saya encounter dengan seorang sahabat saya dari Latin Community, dari Mexico, ya. Seorang pendeta, istrinya dari bagian lain, kira-kira begitu. Lalu kita bertanya-tanya, lalu kemudian dia bilang, iya, bahkan di tempat kami juga begitu. Karena begini, ini tergantung kepada evangelis yang datang ke negara kita. Jadi di negara kami terbagi, ada evangelis yang memang ortodoks, fanatik, dia katakan itu pagan. Tapi yang lain katakan, enggak, itu bisa, karena membaca Ellen White. Ada yang membaca Ellen White juga mengabarkan yang seperti ini, yang dia mau, tapi ada yang sudah membaca Ellen White mengatakan seperti yang kita presentasikan pada malam hari ini. Jadi artinya gini, kita tidak bisa menjudge bahwa pimpinan dalam pengertian in general, tidak, ya. Tidak seperti itu. Ada banyak pimpinan kita yang tahu soal ini. Tapi memang karena adanya pros dan kontras, maka ini seperti hot potato, ya. Salah-salah bisa jadi gimana. Itulah sebabnya kami mengeliminir. Kita ada hanya 46 orang, ya, kurang 3, 43, ya. Kita tidak mau terlalu expose terlalu banyak karena takut ada orang salah masuk akhirnya terbabit, ya, artinya tersandung. Tapi kami percaya teman-teman yang ada datang ke sini adalah orang-orang kuat dan yang juga boleh menyampaikannya dengan cara bijaksana, ya. Tidak memprovokasi, ya, tidak menyalahkan, tidak bagaimana, ya. Nah, itu yang kita tidak mau, ya. YAPSCO ini berdiri adalah untuk tujuan belajar bersama, ya. Terima kasih. Baik, Mungkin terima kasih Pak Pendeta. Pendeta Balu. Silakan. Kita harus ingat bahwa momen-momen emas misionaris Advent itu di tahun 1900-an itu. Nah, dan saat-saat ini itu berbarengan dengan bangkitnya fundamentalisme di Amerika dan juga di kalangan Advent. Yes. Jadi banyak sekali misionaris yang pergi ke negeri-negeri lain, ya mereka mempunyai pandangan yang sangat-sangat fundamentalis. Jadi saya nggak bisa jelaskan seperti sekarang, ya.
pandangan fundamentalisme itu apa saja. Nanti kita mungkin bisa bahas lagi nih di IAPSCO. Tapi ajaran-ajaran seperti inilah yang sangat kuat di gereja Advent Indonesia. Itulah makanya kita kalau ke mimbar harus pakai jas. Itulah makanya kita benar-benar anti banget sama Natal. Padahal kalau kita bandingkan dengan negara lain nggak seperti itu sebenarnya. Kayak kantor SSD lah. Saya tinggal di sana untuk beberapa tahun ya, berkat itu adalah, dan sepanjang kehidupan saya di sana mereka itu setiap tahun ada Christmas party. Dan di kantor SSD itu mereka pasang pohon Natal yang tingginya berapa meter itu? Ada 4 meter, 4 meter. Lebih mungkin 4 meter. Lebih, hampir 5 meter itu tingginya. Tinggi, memang tinggi. Dan setiap tahun itu ada Christmas party. Jadi seringkali kita beranggapan bahwa di gereja Advent ada yang disebut sebagai uniformity atau keseragaman. Tapi nggak ada sebenarnya. Setiap gereja, setiap negara itu kadang-kadang mempunyai cara pandang, cara berpikir yang sedikit berbeda. Nah, terutama tentang kalau kita bicara tentang hari Sabat. Di beberapa negara, orang Advent itu boleh jogging hari Sabat. Di Indonesia, belum tentu. Jadi memang kita nggak bisa paksakan bahwa kita itu harus pemahamannya harus sama semua. Kadang-kadang berbeda-beda dan sejarah menunjukkan, dan ini semua pola pandang kita sekarang ini adalah buah dari sejarah yang terjadi di masa lalu. Begitu. Jadi apakah nenek moyang kita nggak akan masuk surga karena mereka pesimis sama Natal? Kalau menurut saya sih enggak. Tapi konsekuensinya terlihat jelas dari antipati orang Kristen kepada kita. Begitu. Terima kasih. Ada satu pertanyaan ini lagi nih. Ini dari Brother Wendra ya. Kalau kita diundang gereja tetangga ya untuk merayakan Natal, tapi malam Sabat, bolehkah? Begini ya, tentu saja berbeda konsep perayaan Natal di gereja lain. Bukan untuk menjudge ya, bukan. Dan jangan lupa dari awal kita sebutkan bahwa yang namanya Sabat itu kan hari kudus. Yang namanya Christmas adalah holiday. Sabat holiday. Nah, jadi berbeda ya konsepnya. Jadi tidak seperti itu. Dan saya pastikan bahwa setiap kali gereja lain membuat semacam kebaktian Natal, maka akan diikuti dengan perayaan Natal. Nah, perayaan Natal saya juga beberapa kali dibuat menjadi panitia Natal di berbagai gereja ya, dari berbagai gereja ya. Jadi ada satu badan pada ketika itu dan saya panitianya. Ya itu yang terjadi ya, ada perayaan. Jadi dansa-dansi dan segala macam ya. Tentu saja tidak seperti itu. Itulah sebabnya Ellen G. White bahkan menyuruh kita. Jadi merekomendasikan. Gantinya pergi ke tempat orang lain, ya kita yang buat begitu. Jadi kita undang dia untuk masuk ke Natalnya kita dengan konsep yang disebutkan tadi. Jadi bukan manusianya yang diangkat, ya bukan glamor itu yang diangkat, tapi bahkan kesederhanaan. Ya, jadi kesederhanaan itu. Dan kemudian pohon Natal itu bukan pernak-pernik mewah yang digantungkan di sana, tetapi meminta roh penatalan dari umat agar kiranya menggantungkan persembahannya di sana. Nah, kira-kira begitu. Itu konsepnya Ellen White. Bahkan itu dilakukan di Sabbath School program. Ya, saya baca beberapa kali itu ditulis ya. Terima kasih. Saya jadi ingat Pak Pendeta, tahun 2016 kalau nggak salah itu Natal jatuh pada malam Sabat. Saya kebiasaan kan saya melayani di Taman Harapan Jordan, mereka kan di rusun. Di situ ada persekutuan gereja-gereja. Nah, Advent diundang dan ada dikasih tugas juga kita melayani. Jadi atas permohonan majelis, saya diminta untuk hadir. Akhirnya saya putuskan saya hadir dan saya hadir hanya di ibadahnya saja. Karena selepas itu ya seperti tadi Pak Pendeta katakan, ada dance-nya kan, ada entertain. Jadi selepas ibadah, ya saya pamitan permisi, saya pulang. Dan besok pagi harus melayani di hari Sabat di gereja. Ya, menarik gitu ya. Tantangan sangat ya. Sangat jadi tantangan. Iya, makanya. Tapi ya, saya pikir ya. Pastor Balo, ada juga pertanyaan lain ini, saya lihat ini. Dari Bapak Yosafat ya. Prianto, iya Pak Pendeta. Oh, namanya mirip dengan nama anak saya ya.
Shalom ya, Yosafat. shalom Pak Yosafat ya. Selama ini perayaan Natal syarat dengan paganisme. Itu tulisan dari mana ya? Ini ya, ada banyak tulisan menyebutkan itu ya. Tapi kita tidak mau entertain itu lagi ya. Karena ya susah ya, reference mereka sangat apa namanya, sangat tidak bertanggung jawab ya, menyebutkan itu ya, karena dengan tahun-tahun. Jadi begini, itu yang disebut namanya dengan anakronisme namanya. Jadi membaca sesuatu tidak tepat waktunya ya, kira-kira begitu. Lalu ada kemudian dilanjutkan, kemudian mohon diberikan kutipan dari Ellen White terkait dengan perayaan Natal. Yes, 88 paragraf ya. Tentu saja ini menjadi satu paper yang panjang ya, tapi kami siapkan tadi hanya beberapa slides. Nah, di situ ada kutipan, ada referensi-referensinya. Tolong cek saja langsung referensinya, maka kita akan temukan paragraf itu ya. Dia bicarakan itu. Jadi kami bikin ringkas sehingga ini lebih mudah diikuti. Jadi tinggal cek nanti paragrafnya. Jadi saya tidak tahu apakah panitia boleh fasilitasi untuk pemberian bahan sehingga bisa dipelajari sendiri. Nah, itu sangat baik ya. Tapi saya kira kita bertiga ya sudah siap ya tadi ya. Bahan tadi sudah bisa langsung karena ada juga catatan-catatan kita buat di notes-nya. Jadi PowerPoint ini bisa dibuka, diperlebar dia punya notes, ada tulisan di bawahnya. Jadi bisa dibaca sedemikian rupa, tinggal edit beberapa kalau mau dipresentasikan di gereja atau di kumpulan-kumpulan lain. Jadi Bapak Yosafat ya siap ya. Yang penting tetap saja stay di WhatsApp grup YAPSCO ya, maka akan di-share di sana nanti. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Satu lagi, terakhir seperti ini dari Bapak Yapsi Muli. Shalom Pak Pendeta. Jika ditekankan adalah itu peringatan, maka saya pikir bukan masalah tanggal, karena saya pikir orang Kristen yang tidak merayakan Natal 25 Desember dengan alasan mereka mengimani bahwa Yesus tidak lahir tanggal 25 pun itu tidak salah, dan orang lain pun atau bahwa dia percaya Yesus lahir, mati, bangkit. Karena mereka yang tidak merayakan tanggal 25, mereka mengatakan bahwa ketika mengingat kelahiran Yesus itu lebih baik setiap detik, menit, setiap jam daripada menentukan satu tanggal yang kita sendiri pun tidak tahu jelas karena tidak ada tulis dalam Alkitab. Karena saya pikir orang Kristen yang percaya Yesus itu mati, berarti dia percaya bahwa Yesus itu lahir tanpa harus merayakan Natal tanggal 25. Ini hanyalah masalah penetapan tanggal. Dan tanggal tidak ditulis dalam Alkitab. Bagaimana Pak Pendeta responnya? Ya, itu bagus ya. Itu observasi yang sangat baik ya. Tapi maafkan saya untuk mengulangi. Saya tidak suka mengulangi kalimat ini karena memang saya sendiri yang tertemplak waktu itu ya. Karena saya juga adalah orang yang seperti itu ya. Ellen White menyebutkan, memang benar tidak ada kepastian itu tanggal di situ ya, 25 Desember. Tapi kemudian bagi orang yang tidak merayakannya, tidak membuat sesuatu yang spesial pada masa itu, bisa itu lebih awal, bisa lebih belakangan, tapi dekat-dekat dengan tanggal 25 atau yang disebut namanya dengan Christmas season, maka dia sebutkan kalimat ini. Nanti boleh dicek dengan materi yang akan dibagikan mungkin di WhatsApp ya, di WhatsApp grup YAPSCO. Dia sebutkan bahasa ini. You are narrow-minded. Diterjemahkan, engkau berpikiran sempit. Bahasa lainnya, kamu picik, pendeta Pakpahan. Kira-kira begitu. Jadi, that's why a problem. Nah, sekarang saya kutip kalimat ayat pamungkas kita pada hari ini ya, pada malam hari ini. 2 Tawarik 20:20. Yosafat berkata, percayalah kepada Tuhan. Tapi dia sebutkan juga, percayalah juga kepada nabi-nabinya. Maka kamu akan berhasil. Nah, barangkali oleh karena situasi ini, saya katakan barangkali ya, ini bukan menjadi satu aksioma, tidak ya. Tapi saya hanya katakan barangkali
Ini juga yang membuat kita sering berbenturan dengan gereja-gereja lain. Susah kita masuk kepada mereka. Oleh karena apa? Karena kita mau tampil beda yang seharusnya bisa dibuat lebih baik. Ya, walaupun kita tahu bahwa itu, dan gereja-gereja lain juga tahu bahwa bukan tanggal itu juga, ya. Khususnya Protestan, ya, mereka percaya bahwa bukan tanggal itu juga. Ya. Tapi ada semangat Natal di dalam diri mereka. Nah, mengapa kita tidak menjadi terang bagi mereka untuk memperlihatkan kepada mereka kesederhanaan Natal itu sesungguhnya adalah kemuliaannya. Nah, itu yang saya dapatkan dari penelitian ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Jadi Atau biarlah boleh kita bagi di sini, Pastor Balo, bahannya barangkali. Kita share file di sini. oh boleh silakan Pastor Sinaga bisa share supaya Aku online dari HP, aku nggak tahu caranya kalau online dari HP gimana. Oke, mungkin saya coba dulu ya. Tapi saya lihat Oke. ini masih hanya ada di Dropbox, Microsoft, tidak ada dari komputer, saya lihat pilihannya. Makanya saya agak kesulitan ini. Ya, saya tidak menemukan ya file yang bisa dibagi. Oke, mungkin nanti kita taruh di pengurus bagian IT yang bisa bantu nanti untuk membuat Oke. menjadi file. Nanti kita akan sampaikan ke setiap Oke. grup, pasti akan sampai ke seluruh pelosok. Ya. Ya. Baik, maaf, ini Ibu Julinda bisa ditayangin screenshot. Oh, yes. Barangkali panitia Pastor Balo mungkin boleh share aja WhatsApp number supaya teman-teman kita yang ada di sini bisa langsung minta kepada pastor, lalu pastor bisa share bahan-bahan kita ya. Dengan worshipnya bila perlu ya. Ya, kira-kira begitu. Jadi don't worry, enggak perlu screenshot ya. Ini langsung bahannya bulat-bulat dikasih ya, apa adanya. Baik. Saya kasih nomor rekening, bukan nomor WA. Oke, yes, silakan Bapak Ibu save. Silakan. Nanti ini satu terakhir ya. Pas injury time masuk pertanyaan ini. Ya. Bagaimana konsep kesederhanaan perayaan Natal yang seharusnya dilakukan, Pak Pendeta? Oke, kita closing pertanyaan yang masuk. Terima kasih. Silakan Pak Pendeta. Ya, konsep kesederhanaannya. Nah, konsep kesederhanaannya meniru kehidupan Yesus. Itu ada juga kutipannya ya. Ellen White juga menyebutkan itu. Ya, bahwa kita tahu Yesus itu ya, Yesus bagaimana hidup. Dan ada dua orang di dalam Alkitab yang menyebutkan dirinya lemah lembut. Yang pertama di Perjanjian Lama yaitu Musa, dan yang kedua siapa? Surprise. Yesus katakan, aku lemah lembut, datanglah kepadaku. Nah, gitu. Jadi dia adalah orang yang seperti itu ya. Nah, biasanya glamor itu kan tidak seperti itu ya. Nah, dan kita bisa lihat ya, mungkin beberapa case yang kita bisa lihat bahwa perayaan itu sangat gegap gempita ya, luar biasa. Terlalu banyak kita buang uang kita ke langit ya, dengan dengan fireworks, dengan segala macam. Tapi dari penjelasan Ellen White, dia katakan tidak seperti itu. Ya. Karena kita sedang merayakan seorang yang mulia, maka segala kemuliaan dari hadiah-hadiah itu tidak ada gunanya. Nah, luar biasanya lagi ketika kita berperayaan Natal, seringkali yang ada adalah cross kado, ya, change kado, ya, antara kita. Tapi Yesus katakan tidak seperti itu, ya. Melalui Ellen White ya disebutkan ya bahwa engkau lihat orang di sana, apapun yang kau lakukan di sana itu kau lakukan kepadaku. Siapakah mereka? Mereka-mereka yang tidak beruntung. Dan bukankah Yesus tidak beruntung sampai-sampai harus lahir di sebuah kandang? Dan hanya gembala yang datang pada waktu itu. Ya. Dan kemudian 40 hari kemudian baru datang orang Majus. Kira-kira, ya. It's the same ya for peoples of God having like this.
Karena mereka tahu Yesus lahir. Karena waktu Herodes minta, ya benar nggak itu katanya? Karena orang maju sudah datang. Kagetlah, gemparlah Yerusalem. Dan kemudian para pakar agama itu katakan, ya benar, di Bethlehem, kota Yudea. Seperti itu. Jadi kesederhanaan Yesus itulah yang seharusnya di-uplift, bukan kemewahannya, ya, bukan kemewahannya. Karena apa? Dia glorious, ya. Dan jangan lupa penekanannya, jangan lagi berpikir bahwa Yesus itu bayi, ya. Dia sekarang adalah raja yang berkuasa yang mau datang menjemput kita. Jadi sekali lagi konsep kesederhanaan Natal itu adalah harus meniru kehidupan Yesus. Nah, bagaimana caranya? Kita baca tulisan dari 4 rasul, ya, satu dokter, ya, tiga evangelis dan 4 evangelis semua, ya, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan sebagai suatu yang penting untuk dibaca, bacalah tulisan dari Ellen White dalam Kerinduan Segala Zaman. Ya, bagaimana Yesus itu hidup. Edisi shortnya barangkali Crash Object Lesson, ya, atau Step to Christ. Step to Christ itu satu buku populer. Itu akan menerangkan bagaimana karakter Yesus. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Berakhir sudah ya pertanyaan kita pada malam hari ini. Luar biasa. Closing statement. Singkat Pak Pendeta. Ya, saya habis akal, ya. Saya habis akal untuk sampaikan ini. Tapi yang jelas kami bertiga sangat berbahagia ya mendapatkan sahabat-sahabat. Satu satu permohonan kami, janganlah diskusi kita pada malam ini menjadi batu sandungan, tapi justru malah membuat iman kita semakin teguh bahwa Yesus itu benar-benar lahir, ya, benar-benar lahir di bumi ini. Lalu jangan lupa bahwa ketika kita memperingati Natal, aspeknya ada 2 yang diingat. Yang pertama, ini bisa menjadi satu kesempatan bagi kita untuk melakukan semacam persembahan syukur kepada Tuhan. Dan yang kedua, ini menjadi kesempatan bagi kita untuk menjangkau jiwa. Saudaraku, target jiwa kita bukan hanya kepada golongan mayoritas di negara ini. Jangan lupa ada saudara-saudara kita yang sama-sama Kristen, yang perlu juga kita jangkau dengan kebenaran. Salah satu jembatannya adalah bahwa mereka melihat bahwa kita adalah orang-orang yang mengakui kelahiran Yesus dengan merayakan Natal. Saya tutup dengan ayat pamungkas kita malam ini. 2 Tawarik 20:20. Percayalah kepada Tuhan, maka engkau akan berhasil. Ya. Tapi jangan lupa, ada juga disebutkan, percayalah kepada nabi-nabinya, ya, maka kita juga akan berhasil. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan atas pelayanan kita semua pada malam hari ini, sehingga kita sudah mendapat pencerahan, ya, seputar memperingati kelahiran Yesus ke dunia ini, sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Akhir kata, saya, Pendeta Francis Balo, bersama rekan saya, Pendeta Yohanes Sinaga, dan narasumber kita yang luar biasa, Pendeta Leroy Pakpahan, mengucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maafkan. Kalau tidak maafkan, ya kita selesaikan di meja makan. Oke, baik. Pendeta Sinaga boleh tutup dengan doa. Oke, kita berdoa. Bapa di surga, kami telah tiba di akhir diskusi kami. Kami memohon Tuhan agar Engkau bisa terus mengajarkan kami untuk menghidupkan makna Natal di dalam cara kami bergaul dengan orang-orang yang berbeda dari kami. Dan menggunakan momen Natal ini sebagai saat untuk memperkenalkan siapa Engkau sebenarnya dalam kehidupan mereka. Berkatilah semua yang telah datang. Bantulah mereka Tuhan untuk mengerti Engkau dalam kehidupan mereka pribadi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.